Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmawati SPI MSc, salah satu dosen tetap pada program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Industri Pangan. Mata kuliah Manajemen Industri Pangan merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode TP 141110 dan mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Industri Pangan dilaksanakan atau diterima oleh peserta didik pada semester 3 dan mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen, yaitu Insinyur Ulia Sarofa MM dan saya sendiri Rahmawati SPI MSc. Untuk mata kuliah ini disampaikan dalam sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk tatap muka, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Mata kuliah ini mengajarkan beberapa materi. Di antaranya adalah konsep dan aplikasi dari manajemen industri pangan, kemudian ada materi mengenai standar operating procedure, pendekatan manajemen industri pangan, manajemen quality control, penerapan HACCP, manajemen proyek dengan metode CPM dan PERT, serta manajemen peranan mutu, dan juga ada materi mengenai strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Seluruhnya akan dibahas di mata kuliah manajemen industri pangan. Baik, dalam mata kuliah Manajemen Industri Pangan ini terdapat beberapa CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu CPL 4 dan CPL 6. Untuk CPL 4 adalah mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan analitis untuk memecahkan permasalahan, bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri, dan juga bisa membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk CPL 6 adalah mahasiswa mampu menangkap dan memanfaatkan peluang bisnis dan usaha dan menerapkan rekayasa proses industri pengolahan pangan serta memanfaatkan sumber-sumber informasi serta profesional dan berkomitmen pada nilai-nilai etika. Kedua CPL tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS dan telah disahkan oleh Koordinator Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya adalah CPMK. Jadi dari CPL tadi diturunkan ke CPMK. Untuk CPMK pada mata kuliah Manajemen Industri Pangan terdiri dari CPMK 4.1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian CPMK 4.2, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan fungsi manajemen dalam industri pangan. Dan CPMK 4.3, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penyusunan SOP dalam industri pangan. Selain itu, untuk turunan dari CPL 6 terdapat CPMK 6.1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan industri pangan, dan CPMK 6.2, mahasiswa mampu menjelaskan sertifikasi manajemen dalam industri pangan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat dengan DIA atau DIA. Untuk delivery sendiri, saya memberikan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dan Materi kepada mahasiswa yang dapat diunduh langsung dari e-learning atau aplikasi LMS Ilmu UPN Veteran Jawa Timur, serta memberikan presentasi tatap muka langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya berikan didukung juga beberapa media pembelajaran seperti video proses industri pangan dan juga kuis komprehensif. Untuk interaksi, di kelas saya melibatkan beberapa bentuk komunikasi 2 arah. Beberapa di antaranya adalah diskusi, tanya jawab, dan juga kolaborasi serta refleksi bersama. Dan untuk assessment, biasanya dilakukan dengan pemberian tugas individu, tugas berkelompok, kuis komprehensif, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, serta penilaian keaktifan dan sikap individu. Pada materi ini atau mata kuliah ini, model pembelajaran yang digunakan adalah case study method atau metode berbasis studi kasus. Dengan metode ini, terdapat presentasi aktif dari mahasiswa mengenai kasus-kasus dalam industri pangan dan dikaitkan dengan materi yang telah disampaikan.
Pada diskusi dan presentasi akan ada masukan dan tanya jawab serta kolaborasi antar individu. Mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi. Referensi yang digunakan adalah buku referensi yang ditulis oleh Babcock et al. Yang berjudul Managing Engineering and Technology, buku yang ditulis oleh Gatot Nazir dengan judul Manajemen Operasi, serta buku referensi yang ditulis oleh Luning dan Marcellus yang berjudul Food Quality Management. Materi-materi tersebut juga menggunakan beberapa referensi tambahan, mulai dari sumber-sumber artikel ilmiah untuk meningkatkan kebaharuan materi pembelajaran. Berikut merupakan video kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Industri Pangan, khususnya untuk pertemuan 10 berkaitan dengan peranan mutu dalam industri pangan. Mari bersama kita simak videonya. Kita mulai ya pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Manajemen Industri Pangan. Tapi untuk hari ini judulnya adalah Peranan Mutu Produk dalam Industri Pangan. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 9, itu kita sudah mempelajari bagaimana manajemen pengambilan keputusan itu diimplementasikan di perusahaan. Tapi keputusan itu tidak hanya tentang soal manajerial saja, tapi juga mengenai produk apa yang mau teman-teman hasilkan di suatu industri dan apakah produk itu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan demand dari konsumen, berarti kalian harus punya produk yang standar mutunya tinggi dan bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dan bisa diekspor juga tentunya. Gitu ya. Nah, untuk hari ini teman-teman akan belajar beberapa hal, tapi tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang teman-teman lihat, teman-teman bisa memahami konsep mutu dan juga aspek-aspek yang mempengaruhi mutu. Nanti setelah itu teman-teman akan ada kegiatan presentasi untuk menganalisis bagaimana sih peranan mutu itu dalam industri pangan. Nah, untuk poin pembahasannya berarti nanti ada 3 hal, definisi mutu, kemudian aspek yang mempengaruhi mutu, dan juga nanti akan membahas bagaimana sih peranan mutu dalam industri pangan. Ya, jadi ini adalah 3 poin utama yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dulu dari definisi mutu. Jadi definisi mutu ini ada banyak teori. Yang pertama teori dari Juran dan juga ada definisi mutu dari dokumen ISO 9000. Kalau untuk dari Juran, kata kuncinya adalah product performance. Artinya sesuatu yang muncul dari produk sebagai apa? Sebagai hasil dari consumer satisfaction, kepuasan konsumen. Ya, dan juga sebagai sesuatu yang freedom from deficiency. Freedom from deficiency artinya adalah bebas dari defisiensi, bebas dari cacat. Cacat itu termasuk apa? Termasuk dari penurunan mutu ataupun penurunan secara kualitas visualnya. Misalnya kalian beli susu kotak, secara mutu bagus, tersegel, tapi kemasannya ada yang sobek. Maksudnya ada yang terkelupas, jadi informasinya itu nggak jelas. Nah, itu termasuk defisien, gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut ISO adalah karakteristik yang diinginkan pada suatu produk. Kalau tidak diinginkan berarti dia bukan mutu. Misalnya susu kotak, karakteristik yang diinginkan harus apa? Susu itu harus berwarna putih, ya, punya tekstur yang cair, bukan kental. Kalau kental itu udah lebih ke yogurt atau produk lainnya. Nah, berarti itu sesuatu yang diinginkan dari suatu produk, ya. Jadi kalau kita gabungkan 2 konsep tadi, definisi mutu adalah karakteristik produk yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, setiap mutu itu berkorelasi dengan jenis komoditas pangannya. Kalau buah dan sayur pasti akan beda dengan serealia, akan beda lagi dengan processed food, ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini raw materials, ya, bahan baku, ini bahan jadi atau end product, ya.
Nah, itu beda dari mutu pada setiap level jenis pangan. Nah, kita masuk ke aspek yang kedua tadi. Aspek kedua itu teman-teman bisa lihat ada dua aspek yang mempengaruhi mutu. Yang pertama adalah aspek internal, ada juga aspek eksternal atau kita bisa bilang faktor intrinsik sama ekstrinsik. Nah, dua hal inilah yang membentuk mutu ya atau kualitas. Penggunaan istilah mutu itu teman-teman boleh konsisten, bisa mutu, bisa kualitas, ya itu hal sama saja. Kita mulai dari faktor yang pertama, safety. Safety itu artinya produk kalian itu bebas dari bahaya. Bahaya apa saja? Ada bahaya mikrobiologis, kimia, kemudian fisik. Ya, bahaya mikrobiologis contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Cindy. Pertanyaannya? Jadi perkenalkan, nama saya Cindy. Untuk contoh bahaya dari mikrobiologis itu seperti salmonella, coli, lalu ada juga dari kapang. Oke, terima kasih. Ya, nah teman-teman, itu tadi adalah jawaban yang sudah benar terkait dengan bahaya mikrobiologis. Oke, nah itu adalah ini kan ada tanggal kadaluarsa. Kalau misalnya ini ternyata ini nih, ibaratnya sudah tidak kelihatan tahunnya, tidak menentu, penurunan mutu, walaupun biskuitnya bagus-bagus aja, tapi kenapa teman-teman di situ ada resiko, kalian nggak tahu ini udah kadaluarsa atau belum, gitu ya. Oke, nanti dimakan sendiri ya. Oke, simpan dulu. Nah, itu terkait dengan bahaya. Kemudian kita masuk lagi ke health, sensory, kemudian umur simpan. Dan terakhir convenience. Teman-teman coba lihat di produk tadi ada kandungan gizi nggak? Teman-teman bisa lihat ada tabel informasi nilai gizi. Oke, ada apa saja? Apakah banyak karbonnya, atau banyak lipidnya, atau banyak proteinnya? Kemudian secara sensori, oh iya buka lagi deh. Coba minta tolong dibuka lagi. Ini kita jadikan simulasi ya untuk ini yang sudah dibuka tadi. Nah kita buka, nggak saya cicipin kok. Ini kita buka, kita coba lihat teksturnya. Teksturnya harusnya keras apa melempem? Keras, berarti secara sensori tekstur dari biskuit ini ya dia harus keras atau renyah. Nah, tekstur nanti teman-teman akan bahas di mata kuliah evaluasi sensoris, beda lagi. Jadi kalau MIP khusus mutu secara umum, gitu ya. Shelf life, umur simpan, ini masih bagus dikonsumsi apa enggak? Masih, teman-teman nanti bisa lihat jawaban dari teman kalian. Kompleksitas itu dikaitkan dengan faktor intrinsik yang kelima, yaitu convenience. Nah, itu bisa benar, bisa juga kurang benar, kurang tepat. Kenapa? Kalau teman-teman based on dulu, based on apa? Kalau dari segi desain kemasan itu sudah benar. Kompleksitas, bagaimana sih mendesain kemasan yang bisa dilihat mereknya apa langsung di mata konsumen. Jadi orang nggak muterin tangan dulu. Itu namanya convenience ya, terkait dengan kompleksitas. Atau kalau di luar kemasan misalnya based on dari formulasi, berarti masuknya di apa? Nutrisi. Aspek yang health yang kedua. Kalau di industri. Ya, silakan Andreas. Ya, silakan Dek jawabannya. Izin jawab. Jadi kalau dari zonasi area produksi itu mungkin dibedakan menjadi letaknya bahan baku yang mentah hingga jadi yang sudah jadi produknya. Jadi dipisahin dari proses pengambilan dari vendornya, terus kemudian masuk ke tahap produksi, terus habis dari tahap produksi, kemudian ke pergudangan. Setelah itu ditaruh di bagian yang untuk didistribusikan ke tempat yang lain. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi ya jawaban dari Andreas berkaitan dengan zonasi area produksi. Jadi ada dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, ya pengemasan pun nanti ada banyak, ada yang kemasan sekunder, primer dulu pasti ya, primer, sekunder, kemudian tersier kalau ada kemasan tersier. Baru setelah itu nanti masuk ke pergudangan sebelum langsung didistribusikan. Oke, teman-teman kalau untuk di zonasi proses produksi nih, misalnya ada tuna loin beku, itu produknya. Tapi ada proses kan, bagaimana sih untuk mendapatkan keempat produk tadi? Nah, kita sekarang balik dulu ke variabel desain produk.
ya, variabel desain produk. Nah, variabel desain produk itu ada 5 subvariabelnya. Mulai dari keamanan produk, kompleksitas, ketersediaan bahan baku, kemudian ada interaksi produk kemasan, dan terakhir apa di situ? Kestabilan mutu produk. Keamanan produk dulu. Kalau dikaitkan dengan faktor intrinsik dan ekstrinsik, dia masuk di faktor intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, oke, benar. Yaitu di aspek yang mana kalau di faktor intrinsik? Safety, benar. Gitu ya. Kemudian kompleksitas produk. Kalau kita kaitkan dengan faktor intrinsik, masuk di faktor yang mana dia? Kompleksitas. Ada yang tahu? Masuk di mana? Coba resen, ada yang tahu mungkin? Coba resen. Ya, silakan Safitria. Izin menjawab, Bu. Terkait kompleksitas itu mungkin akan masuk di faktor intrinsik yang mana jatuhnya? Apakah di safety atau di health atau di mana? Mungkin kalau menurut saya mungkin di convenience-nya. Di convenience, oke. Alasannya kira-kira kenapa kalau di convenience itu? Karena dia lebih kompleks gitu. Kalau misalkan kita menemukan produk dengan kemasan yang dirancang kompleks, itu kan tentunya nanti juga berpengaruh dengan convenience-nya. Oke, terima kasih. Oke, jawabannya seperti itu ya. Saya coba memberikan tanggapan terkait dengan untuk berkaitan dengan aspek mutu, hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Ada yang mau coba? Coba Yulia. Bagaimana jawabannya? Mungkin bisa sambil berdiri. Terima kasih, saya izin menjawab mengenai zona area produksi. Untuk mengetahui keamanan apa aja sih yang harus diperhatikan, seperti kebersihannya, proses sanitasinya yang harus selalu diperhatikan supaya tidak ada terjadi kontaminasi di saat produksi berlangsung. Oke, itu lebih ke ruang proses pengolahannya atau lebih ke pengemasan yang barusan Yulia sampaikan? Yang saya katakan tadi itu semua prosesnya, mulai dari produksi harus kita perhatikan, produksi hingga sampai proses pengemasan, bahkan hingga kita kirimkan nanti. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi ya sudah saya sampaikan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan variabel desain mutu, mulai dari perspektif produk dan juga perspektif si prosesnya. Nah, sekarang teman-teman saya berikan waktu untuk berdiskusi secara berkelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4-5 orang. Nanti setelah teman-teman berdiskusi akan ada presentasi terkait dengan implementasi variabel desain produk dan juga desain proses ya terhadap industri pangan. Teman-teman nanti silakan tentukan komoditas apa saja. Misal saya bagi aja dulu ya. Misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok besar ya. Kenapa masif? Karena industri itu pasti tidak hanya dipimpin oleh sekelompok kecil. Itu kan pasti kompleks ya. Makanya saya bagi ke 4 kelompok besar. Jadi nanti setiap kelompok 1, 2, 3 dan 4 itu berasal dari industri pangan dengan komoditas yang berbeda. Saya tentukan misalnya nanti untuk di industri kelompok 1 misal ya, tapi nanti kalian silakan berdiskusi, misalnya berkaitan dengan tuna loin beku, ini ikan kaleng, yang ini misalnya nugget, yang kelompok 4 biskuit, gitu ya. Saya berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mempersiapkan presentasinya dan juga berdiskusi. Jadi nanti teman-teman menyampaikan untuk presentasi di depan hanya 10 menit, sekaligus nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Oke, silakan dimulai. Kalau itu biasanya akan bertahan berapa lama? Kalau sudah mati itu kan pasti ada Sejauh ini kita sudah menemukan variabel desain produknya dari industri nugget sendiri. Semua rangkaian produksi
contohnya di alatnya, atau dari SDM-nya, atau dari sistem kontrol. Boleh di next. Nah, ini adalah contoh dari variabel desain produk, di mana ada keamanan produk, ada tingkat kompleksitas, variabilitas bahan baku, interaksi kemasan, dan kestabilan mutu jangka panjang. Nah, ini yang dari keamanan produk, di mana keamanan produk dari suatu biskuit itu harus terhindar dari bebas cemaran logam berat, baku penentu stabilitas jangka panjang, di mana produk ini pasti memerlukan berbagai macam proses untuk mengetahui apakah produk tersebut itu dapat umur simpannya itu panjang atau tidak. Yang pertama itu ada variabilitas bahan. Jadi kita harus mengetahui bahan-bahan yang digunakan pada suatu produk itu mencakup apa saja agar produk tersebut itu umur simpannya itu panjang. Kemudian untuk target kestabilan mutunya, nah kualitas ini itu harus diuji oleh beberapa parameter seperti teksturnya tetap renyah, warna stabil, aroma menteganya yang persisten, dan nol indikasi ketengikan akibat oksidasi lemak. Next. Selanjutnya ada matriks interaksi produk dan material kemasan. Nah, di sini itu ada resiko higroskopis, di mana kesalahan kemasan plastik ini juga dapat memicu. Selanjutnya terdapat untuk variabel desain proses. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rahma dan kita juga sudah mengetahui apa saja implementasinya. Kemudian untuk slide berikutnya, nah di sini ada penerapannya pada industri biskuit itu tadi. Jadi yang pertama ada hardware atau Selanjutnya harmoni antara desain produk dan rekayasa pabrik itu dipengaruhi dari formulasi dan rekayasa produk sehingga menghasilkan produk yang bermutu tinggi dari biskuit yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang teman-teman ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salma, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai FMEA yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses produksi. Nah, jika dalam suatu proses produksi ditemukan beberapa potensi kegagalan dengan prioritas yang dinilai sama, menurut kalian bagaimana cara yang tepat untuk memilih potensi mana dulu yang sebaiknya diselesaikan? Itu untuk semua zonasi atau beberapa zonasi aja? Pertanyaan tadi spesifiknya. Mungkin bisa digunakan untuk zonasi yang memiliki titik kritis. Oh, silakan langsung dijawab mungkin tim dari kelompok biskuit. Ya. Izin menjawab dari pertanyaannya Salma. Kalau sama tingginya risiko penularan atau risiko kerusakan, nah itu kita ada range atau ada spesifik untuk. Ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya mungkin dari kelompok lain? Ya, ada lagi? Atau mungkin menyanggah, menambahkan? Ya, coba Beneta silakan. Di PPT kalian sudah menjelaskan ada 2 titik kritis yang sangat mempengaruhi sifat higroskopis dari biskuit sendiri. Semisal perusahaan kalian sudah menggunakan kemasan yang terbaik lah untuk biskuit kalian, tetapi pada saat proses distribusi berlangsung itu ada terjadi kerusakan karena pada saat proses distribusi itu handlingnya tidak tepat. Nah, jadi pertanyaannya adalah sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam menanggapi hal tersebut. Nah, di dalam mata kuliah mutu ini, apakah memang sudah diantisipasi dari awal terkait resiko tersebut atau hanya sampai produk luar pabrik saja? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Beneta. Izinkan kami untuk menjawab. Jadi pertanyaannya tadi itu tanggung jawab dari perusahaan itu tidak berhenti saja pada saat proses distribusi, tetapi tidak berhenti pada saat produknya itu keluar dari pabrik saja, tetapi juga sampai pada proses distribusinya. Karena jika ada kayak kebocoran tadi, itu tuh kita lihat lagi kebocorannya itu diakibatkan dari proses distribusinya ataukah dari proses keluar ke pabriknya atau proses keluar dari pabriknya tadi. Sebabnya itu diserahkan kepada pihak perusahaan. Apakah sudah menjawab? Gimana, Neta? Oke. Desain mutu dengan variabel desain produk dan proses itu harus melibatkan berbagai aspek
dan juga berbagai pihak yang ada di industri pangan. Tidak hanya mereka yang ada di divisi produksi, tapi juga harus dari divisi regulasi, QC/QA, divisi packaging, divisi regulasi, kemudian divisi inventory, sampai staf-staf teknis ataupun staf operasional yang ada di industri. Jadi semua itu pasti terlibat. Dan nanti in the end, puncak pengambilan keputusan ya, kalau di piramid bagian atas, puncak itu adalah BOD-nya, Board of Manager-nya, Board of Director-nya. Karena untuk melihat apakah ini sudah layak atau sudah sesuai standar. Kalau misalnya sudah, baru kita distribusikan ke konsumen. Seperti itu ya. Jadi dalam untuk desain mutu, itu hal yang teman-teman harus perhatikan. Oke, sebelum kita akhiri materi hari ini, kita mau refleksi bersama dulu nih. Ya, dari yang teman-teman sudah dapat, pangan itu harus aman dan bermutu atau bergizi aja? Bermutu. Nah, kalau kalian sudah bilang pangan itu harus aman atau bermutu, berarti dia harus mencakup berapa aspek? Ada berapa aspek tadi jenisnya? 2 aspek. Yang pertama aspek apa? Intrinsik atau internal. Yang kedua? Oke, salah satu faktor intrinsik apa tadi? Safety. Oke, kalau yang ekstrinsik? Assign quality. Nah, kemudian tadi kalian juga bisa lihat faktor ekstrinsik sama intrinsik itu harus dikombinasikan supaya menghasilkan produk yang bermutu. Definisi mutu tadi apa? Kita coba refleksi. Sesuai dengan ekspektasi konsumen. Terus habis itu bebas dari cacat atau defisiensi. Gitu ya. Jadi nanti untuk next meeting, teman-teman silakan dibaca lagi literatur tambahan secara mandiri yang berkaitan dengan peranan mutu. Next meeting kita akan bahas tentang quality improvement atau improvement mutu dalam industri pangan. Oke, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah manajemen industri pangan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.